Yatin kadibatin khoti'ah. Quran surat Al-Alaq ayat 15 sampai 16. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara yang saya hormati serta Allah muliakan, alhamdulillah, puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini, subuh ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan nikmat jatah usia yang panjang, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita di antara sekian kewajiban yang lainnya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan kita, ibadah kita khususnya subuh ini dan ibadah-ibadah kita yang lainnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan mutaqabbala, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati serta Allah muliakan, tadi di pembukaan saya membacakan dua ayat dari surat Al-Alaq, surat ke-96 dari urutan mushaf Al-Quran, ayat 15 sampai 16, yang mana Allah berfirman atau menyebutkan di ayat 16 khususnya ada kata ayat nasiyatin kadibatin khotiatin. Nasiyah dalam tarjamah Quran yang kita sering baca itu diartikan ubun-ubun atau bagian kepala, khususnya tempurung kepala kita bagian atas, di tengah-tengah. Dulu waktu kita masih kecil terlihatan ya, waktu bayi itu ubun-ubun kita itu masih lemah ya, rapuh lah, dan terlihat berdenyut gitu ya. Kalau sekarang udah dewasa gini mah kayaknya keras ya, dipegang, diraba-raba juga, tapi jangan dipaksain, ditekan-tekan. Kalau dulu waktu bayi katanya jangan ditekan ya, bisi tobros. Nasiyah itu ubun-ubun ya. Di surat Al-Alaq ayat 16, dari ayat 15-nya Allah menyebutkan di sini, kalla la illam yang tahi lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun yang diteruskan di ayat 16-nya kadibatin khotiatin, ubun-ubun yang berdusta, mendustakan dan durhaka. Sepintas kita kalau lihat terjemahan di Al-Quran, mengapa Allah menyebut ubun-ubun atau mensifati ubun-ubun ini kadzibah, pendusta, khotiah, lagi durhaka. Masa iya ada anggota tubuh di dalam badan kita yang oleh Allah disebut sebagai pendusta, lagi durhaka. Asa teka hartos kalau kita hanya melihat konteks ayat ini tanpa penjabaran dan penjelasan dari para ahli tafsir, bahkan ditambah lagi diperkuat oleh para ahli ilmuwan di bidang pengetahuan zaman modern sekarang yang kita sebut sains ya. Dalam ilmu pengetahuan umum atau ilmu sains, ternyata baru terungkap abad-abad kesini lah mungkin, sedangkan Al-Quran sudah membicarakannya, sudah membahasnya
jauh sebelum ada ilmu pengetahuan dikembangkan oleh manusia. Quran sendiri kalau kita lihat sejarah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di suatu tempat yang lembah, yang tandus, gersang. Manusianya belum memiliki peradaban saat itu, bangsa Arab ya. Kesininya paling di abad ke-16 katanya, abad pertengahan. Orang-orang di Eropa sudah mulai mengenal ilmu pengetahuan. Sedangkan Quran diturunkan di abad ke-7 Masehi. Jadi saat itu manusia belum ada yang sampai pengetahuannya tentang sains. Tetapi setelah berkembangnya zaman, diteliti oleh para ahli, kenapa Allah menyebut ubun-ubun ini memiliki sifat dusta dan durhaka. Baru terbukti zaman era modern sekarang bahwa ternyata ubun-ubun kita yang disebut nasiyah itu meskipun posisinya di tengah-tengah, tapi dimulai katanya dari mulai bagian dahi kita ini yang disebut nasiyah itu mulai dari kening gitu ya, dahi kita sampai ke bagian tengah, atau dalam ilmu sains yang disebut bagian otak paling depan, front lobe kata orang-orang itu. Kalau saya salah mengucapkan mohon dikoreksi. Front lobe ini adalah bagian depan dari otak kita, khususnya di bagian kepala, dan organ tubuh manusia yang disebut kepala kita ini memang spesial di antara bagian tubuh yang lain. Bukan berarti bagian tubuh kita yang lain tidak penting, satu sama lain tentu saling melengkapi, saling penting peranannya. Tetapi bagian kepala inilah ternyata yang paling istimewa. Seorang Plato dulu, ahli filsuf, pemikir, mengatakan kepala manusia itu sangat spesial, sangat istimewa. Kenapa? Karena di kepala itu adalah tempatnya akal, tempat manusia berpikir. Dan simbol kehormatan manusia juga di kepala. Coba saja kalau kita coba-coba memegang kepala orang lain, pasti akan dianggap tidak sopan. Kalau menyapa orang, kita menepuk bahu, punggung ke teman, pasti dianggap biasa, akrab. Dengan teman akrab tos biasa, kemana kemana damang bari nepak tak nah. Tapi cobain yang ditepak teh sirahna. Apa reaksi teman kita? Meskipun itu teman akrab, pasti akan molotot, tersinggung, tersopan, nepak sirah. Karena memang kepala ini adalah bagian yang sangat dihormati dari setiap individu manusia, simbol kesopanan. Makanya kalau bentuk penghormatan sesama manusia pun biasanya dengan menunduk. Ya, apalagi penghormatan kepada yang maha kuasa itu bukan hanya sebatas menunduk, sampai-sampai kepala kita, kening kita ini diletakkan di paling bawah, di lantai, di tanah ketika sujud. Bahkan para ilmuwan di Australia pernah meneliti hikmah di balik kenapa kita harus bersujud katanya. Awalnya mungkin orang ini, si ilmuwan ini penasaran karena bukan seorang muslim, nanaunan orang Islam sampai ke tersungkur sujud menempelkan kepalanya di tanah. Apa tujuannya, apa hikmahnya? Ternyata tidak semata-mata ada perintah dari Allah bersujud atau perintah-perintah yang lain, pasti ada di balik perintah itu ada manfaatnya, ada hikmahnya buat kita. Salah satu hikmah dari bersujud ini, kata si peneliti dari Australia ini, katanya dengan menempelkan dahi kita ke lantai, ke ubin, ke tanah, itu merupakan sarana penetralisir otak kita yang sehari-hari sudah dijejali, dipenuhi dengan gelombang elektromagnetik dari sinyal HP, dari listrik. Itu di kehidupan modern sekarang kita tidak bisa terhindar
dari arus radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, tidak bisa kita hindari, sudah kebutuhan ayeuna di mana ge pasti alat komunikasi yang kita sebut gadget ini memang mengandung radiasi yang sangat luar biasa pengaruhnya terhadap tubuh kita, karena soca geningkan dengan cahaya, paparan cahayanya bisa merusak kalau terlalu sering kelamaan kita melototin layar HP ini, termasuk gelombang sinyal ketika kita menerima panggilan atau menelpon. Itu ada sinyal yang arusnya lumayan cukup kuat, katanya gelombang elektromagnetik mempengaruhi otak kita. Nah, untuk menetralisir pengaruh gelombang elektromagnetik yang kurang baik terhadap otak kita, maka sering-seringlah katanya kepala kita ditempelkan ke ground, tanah ya. Kita ketahui tanah atau ground ini memiliki sifat yang bisa menetralisir negatif dalam ilmu elektroniknya, dina ilmu kelistrikan, mohon diralat kalau saya salah. Orang-orang PLN ketika memasang arus listrik di rumah kita selalu memakai pengaman yang disebut grounding. Itu kabel yang nanti kawat baja ditancapkan ke tanah yang disebut ke orang-orang kampung Abi Bar itu disebut nanti arde. Arde itu ternyata dari bahasa Arab, ardu itu bumi. Jadi memang sepuh-sepuh kita mah banyak menggunakan istilah-istilah bahasa serapan dari bahasa Belanda, karena kita lama dijajah Belanda, banyak istilah-istilah bahasa Belanda yang dipakai dalam istilah komunikasi orang-orang dulu. Kayak mau diperiksa ke dokter, rek dijeksi, dijeksi itu dari injection, suntikan, artinya rek disuntik teh rek dijeksi, cekolot di kamu. Nah, termasuk menyebut arde pun itu dari kata ardun, itu tanah, bumi. Jadi kabel atau kawat yang nancep di belakang rumah kita, khususnya dari atap penangkal petir, itu disalurkannya, ditancapkan ke tanah, arde. Karena listrik atau sambaran kilat itu kan, wah, listriknya berapa megavolt, itu bisa menghanguskan bangunan kalau tersambar petir. Dari petir itu mengandung listrik, kalau ditangkap oleh alat penangkal petir itu disalurkannya, diarahkan ke tanah biar adem parem. Nah, elektromagnetik, gelombang elektromagnetik di kepala kita yang sudah banyak ya, bisi koslet sirah urang sekali-kali sujud ke tanah, tempelin ke tanah biar netral. Itu kesimpulan si ilmuwan barat, katanya, oh hikmahnya bersujud deh sing horeng ternyata untuk menetralisir, katanya, supaya kita itu tidak terlalu terpapar arus radiasi gelombang elektromagnetik yang dampak kurang baiknya ya dari sisi sains, katanya. Kalau menurut hikmah lain ya, bersujud itu juga tadi karena kepala adalah simbol kehormatan. Kita kenapa harus down to earth, harus sujud? Itu menandakan kita merasa memang menunjukkan diri kita ini maha rendah, maha lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersujud itu adalah simbol pengakuan diri kita yang serba lemah ini di hadapan yang maha kuasa, yang maha tinggi. Nanaonan urang teh tidak ada hal-hal yang untuk disombongkan, dibanggakan, karena kepala ge juga disebut simbol kesombongannya. Kenapa ada paribahasa untuk orang yang sombong disebutnya besar kepala? Kenapa tidak disebut besar lengan, besar perut? Kok besar kepala istilah lain untuk menyebut sombong? Bukan kepalanya yang ukurannya besar, mun besar mah moal asup ieu kopeah gitu. Tapi ungkapan besar kepala itu simbol untuk kesombongan, karena memang kepala kita ini kadang merasa
besar, merasa tinggi, merasa lebih dari yang lain, maka sekali-kali sujud, tundukin kepala kita ke bawah, bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan yang maha tinggi. Jadi kepala adalah simbol kehormatan, simbol juga menentukan sikap perilaku seseorang kita itu ternyata dikontrolnya di kepala, yaitu bagian front lobe tadi atau yang disebut nasiyah. Jadi Quran surat Al-Alaq menyebut nasiyatin kadzibatin, ubun-ubun itu yang berdusta dan durhaka. Ternyata dibuktikan oleh para ahli, para ilmuwan, nasiyah atau front lobe inilah ternyata bagian unsur dalam otak kita, bagian akhir controlling yang menentukan, memutuskan, menyusun kata-kata termasuk berdusta. Jadi ngabohong kita ini ternyata akhir keputusan dari kita ketika mau berkata dusta itu yang menentukannya ini nasiyah. Maka benar Allah menyebut, mensifati ubun-ubun yang berdusta, kadzibah, dilanjutkan bahkan khotiah, yang durhaka. Karena nyambung paralel, setiap kedustaan, kebohongan, kadituna pasti durhaka, berbuat dosa, berbuat durhaka. Sepintas mah tadi asa teka harti kenapa ada ubun-ubun berdusta, ada ubun-ubun durhaka. Ternyata dari nasiyah inilah ternyata diputuskan seseorang itu berbohong atau tidak dalam berkata-kata. Keputusan akhirnya remote-nya, kontrolnya itu di sini, di nasiyah. Belum lagi di surat Hud ayat 56 Allah juga menyebut nasiyah. Sedikitnya ada 5 kata nasiyah di dalam Quran di 3 surat yang berbeda. Tadi di surat Al-Alaq ayat 15 dan 16, surat Hud ayat 56, juga surat Ar-Rahman kalau tidak salah. Ya, surat Ar-Rahman ayat berapa ini? Bilih lepat ke ditoong lah. Surat Ar-Rahman itu ayat ke berapanya tadi? Kamana hilang? Oh ya, ini surat Al-Alaq ayat 15-16, surat Hud ayat 56, juga surat mana tadi teh, surat Ar-Rahman tuhnya hilapannya coba dosa ya. Ada di surat Ar-Rahman juga Bu lah, nanti dicari ibu-ibu biasanya favorit surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, mana surat Ar-Rahman? Ya, ada di surat Ar-Rahman. Yang di surat Hud dulu ayat 16, ayat 56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni tawakkaltu 'alallah rabbi wa rabbukum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Yang artinya wallahu alam bimuradi, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah dengan menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini ayat selanjutnya, ma min dabatin, tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini, termasuk manusia, binatang, itu disebutnya dabah, makhluk melata asal kata dabah itu. Illa huwa akhidun binasiyatiha, kecuali dialah Allah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Itu ada kata-kata akhidun binasiyatiha. Kalau tadi di surat Al-Alaq ayat 16 Allah akan menarik ubun-ubun yang berdusta dan durhaka, konteks ayatnya kepada Abu Jahal saat itu. Nanti di akhirat
dimasukkan ke neraka jahanam itu, Abu Jahal itu dengan ditarik di bagian dahinya ini, kayak dijambak gitu. Itu teh menandakan saking terhinanya, menghinanya Allah kepada, menghinakan Allah kepada Abu Jahal yang memang orang yang paling durhaka dan membangkang terhadap ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita melihat ada orang yang dijenggut, dijambak, itu teh udah benar-benar kehul kan, biasanya benar-benar marah. Biasanya kalau perempuan tuh kalau ribut berkelahi pasti ngejenggut. Ngejenggut itu menarik bagian rambut itu udah saking keheulna, saking marahnya biasanya. Apalagi yang ditarik itu bagian depannya ini nih, si rambut di bagian kening kita kalau dijongklokeun. Nah, atunya bahasa Indonesia kayak diseret lah. Abu Jahal itu diseret ke nerakanya itu dengan ditarik ubun-ubunnya ya. Kalla di surat Al-Alaq tadi, lanas fa'am bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubunnya Abu Jahal itu, yang mana si ubun-ubun ini yang sering berdusta dan durhaka ya. Jadi itu konteks ayat 15 dan 16 di surat Al-Alaq. Kalau di surat Hud ayat 11 dalam kitab Al-Munir, tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan dari sisi bahasa lafad, nasiyatin kadibatin khotiatin merupakan majaz akli atau perumpamaan. Jadi ditarik ubun-ubunnya itu tadi bahwa itu adalah majaz, kata ungkapan perumpamaan untuk saking menghinakannya Allah kepada orang yang durhaka, yaitu Abu Jahal. Sedangkan menurut Muhammad Abduh di dalam tafsirnya juga menerangkan nasiyah ini merupakan tadi rambut yang tumbuh di bagian dahi. Jadi kalau sudah ditarik ini kayak binatang saja, kuda atau sapi, kalau sudah ditarik ini itu sudah biasanya nurut gitunya, tidak akan bisa meronta lagi, tidak akan berontak. Nasiyah di sini. Dan para ulama tafsir juga sama mengartikan seperti itu. Nah, kembali lagi kepada tema pembahasan kita ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjelaskan dalam kitab sucinya Al-Quran kepada kita bahwa dengan ilmu pengetahuan manusia bisa dimuliakan dengan apa yang ada di dalam isi kepalanya atau dalam hal ini otaknya. Juga kemuliaan seseorang juga manusia itu di bagian kepalanya, tadi simbol penghormatan, bahkan simbol mengidentifikasi, mengenali seseorang itu biasanya bagian kepala, khususnya wajah ya. Ketika Allah menyebutkan di beberapa keterangan mengenai hadapkanlah wajahmu katanya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ketika beribadah, ibadah sholat, perintah Allah di surat Al-Baqarah, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat Masjidil Haram. Wajah di situ bukan berarti hanya wajah saja kan, tapi simbol seluruh tubuh kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam doa iftitah ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Jadi ketika menyebut aku hadapkan wajahku, itu bukan hanya wajah saja kan, kita menghadap Allah itu otomatis dengan seluruh anggota badan ya. Jadi wajah itu hanya simbol saja, mewakili seluruh anggota badan yang lainnya. Buktinya dalam mengidentifikasi seseorang, foto sebagai ciri identitas dalam dokumen resmi, di paspor, di ijazah, di KTP, itu foto wajah. Tidak ada yang foto punggung di KTP kita itu. Kan sama bagian anggota tubuh, kenapa nggak pakai foto itu telapak tangan, punggung, atau lutut saja? Kok yang dipoto itu wajah gitu? Karena wajah inilah yang mewakili identitas seseorang. Meskipun nanti ada lagi yang lebih otentik untuk mengidentifikasi manusia itu dari sidik jari.
Ya, Al-Quran juga sudah membahasnya di surat Al-Qiyamah. Ya, ada firman Allah yang berbunyi bala qadirina an nusawwiya banana. Surat apa itu, Bu? Surat Al-Qiyamah ya. Di ayat keberapa itu? Al-Qiyamah ayat keempat kalau tidak salah. Yang Allah berfirman, sesungguhnya kami mampu untuk menyusun kembali banana. Banana bukan bahasa Inggris banana ya. Kalau banana bahasa Inggris itu pisang. Cau. Kalau di dalam Quran tadi surat Al-Qiyamah ayat 4 yang disebut banana itu adalah ujung jari-jari kita, jari tangan dan jari kaki. Allah menyebutkan di hari kiamat, hari kebangkitan nanti manusia akan dihidupkan kembali. Bahkan kami mampu, kata Allah, untuk menyusun kembali ujung-ujung jari manusia. An-nusawwiya banana. Kenapa Allah menyebutkan sampai detil seperti itu? Pancek urang mah cukup saja dah kita mau yakin ya, percaya Allah bisa menghidupkan kita kembali. Tos we, kata Allah teh, kami akan hidupkan kalian manusia semua nanti di hari kiamat. Kita sebagai orang beriman pasti percaya, ya kami akan dihidupkan kembali. Tapi kok Allah sampai detail, selain menyebutkan akan dihidupkan kembali, kami pun mampu untuk mereka ulang menyusun kembali ujung-ujung jari. Disebutkan secara spesifik oleh Allah bahwa manusia itu nanti di hari kebangkitan akan disusun lagi jari-jari ujungnya, terutama bagian sidik jari. Ada apa dengan sidik jari sampai dimention, sampai disebut khusus oleh Allah ketika proses kebangkitan manusia? Karena dari sidik jari inilah menjadi ciri identitas manusia mual pahili. Setiap manusia pola garis-garis di jarinya itu berbeda-beda. Meskipun manusia ini terlahir kembar identik, kembar mirip pisan sagalana, tapi pasti sidik jarinya berbeda. Dari 8 miliar manusia yang hidup di planet bumi ini akan berbeda-beda setiap sidik jarinya mual aya nu sami. Makanya dalam dokumen resmi cap jempol sidik jari itu dibubuhkan sebagai bukti itulah orang pemilik dokumennya. Mual mungkin dokumen identitas orang lain di paspor, di KTP pakai sidik jari orang, pasti akan berbeda. Pasti pemilik dokumen yang ada sidik jarinya itu sidik jari itulah pemilik. Atau dalam dunia kriminal, para aparat kepolisian untuk mencari pelaku kejahatan itu biasanya yang dijadikan bukti teh sidik jari. Nges pasti pelakuna teh eta lamun ketahuan sidik jarinya ada di bekas apa, misalkan di senapan, di senjata yang pernah digunakan untuk membunuh orang, tinggal diteliti, dilihat, diperiksa sidik jarinya, otomatis ketahuan pelakunya. Karena sidik jari mah tadi mual pahili. Sidik jari satu orang, milik satu orang itu tidak akan sama dengan yang lainnya. Jadi Al-Quran sudah membahas juga di surat Al-Qiyamah ayat keempat. Banyak lagi di badan kita atau di anggota tubuh kita yang menjadi tanda-tanda dari kebesaran Allah, sehingga Allah berfirman di ayat lain bahwa kami akan perlihatkan, kata Allah, tanda-tanda kekuasaanku. Sanurihim, kata Allah, akan aku perlihatkan, akan aku tunjukkan kepada kalian manusia ayat-ayat kebesaran kami, kata Allah, fil afaki, di universe, di alam semesta ini, dan wafi angpusihim, dan di diri-diri kalian. Jadi jangan jauh-jauhlah meneliti alam semesta yang segini luasnya. Kasarnya mungkin kata Allah teh, teliti, tafakuri, cermati, pelajari apa yang ada di dalam tubuh kalian pun. Sejatinya itu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang kalau kita teliti, kita tafakuri, akan makin menambah keyakinan kita, memantapkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya, sehingga
kita makin yakin bahwa semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini dan apa-apa yang ada di dalam tubuh kita ini tidak ada yang sifatnya sia-sianya. Semuanya tidak ada yang unsur kebetulan, semuanya telah disetting, diatur dan ada fungsinya masing-masing. Dengan ilmu yang manusia pelajari makin kesini makin pesat perkembangan ilmu dan teknologi, sains, sehingga manusia itu bisa mengungkap i'jazul ilmi fil Quran, mukjizat atau keajaiban-keajaiban apa yang dikatakan Al-Quran, ya. Baru ketahuannya mungkin zaman sekarang, zaman modern. Dulu waktu Quran diturunkan, manusia saat itu belum belum kepikiran, pokoknya mah dibaca we ayatna teh. Meskipun saat itu mungkin belum tahu maksudnya, tapi sekarang ternyata di abad modern dengan ilmu manusia yang makin berkembang baru terungkap apa yang dibicarakan di dalam Al-Quran, yang ada di dalam tubuh kita, di dalam organ rahim, ya, organ tubuh perempuan itu pun Nabi seorang ummi dulu yang belum mengetahui baca tulis, belum memiliki ilmu pengetahuan, tapi Nabi sudah berbicara tentang proses pembuahan yang terjadi di dalam rahim ketika sel spermatozoa dengan sel ovum bertemu, namper gitu ya, di dalam rahim itu disebutnya nutfah. Kata Nabi, nutfah ini bersatu di dalam rahim perempuan itu kurang lebih lamanya nampernya itu 40 hari kata Nabi. Setelah 40 hari nutfah ini akan berubah menjadi alaqah. Tadi disebut surat Al-Alaq, segumpal darah. Alaqah itu segumpal darah. Jadi dari nutfah 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah. Dari segumpal darah atau alaqah ini berubah menjadi mudghah lagi selama 40 hari. Jadi ada 3 fase sebelum kita jadi bungkelek begini manusia, atau dalam bahasa Sunda disebut jelema. Kenapa dalam bahasa Sunda kita disebut jelema? Itu teh kirata katanya. Dikira-kira tapi nyata, cocokologi. Jelema teh singkatan merjel ti emak. Merjel teh keluar. Sebelum kita keluar dari rahim, kita ini mengalami 3 fase pertumbuhan, ya. Jadi fase nutfah itu sel spermatozoa dan sel ovum bertemu, bersatu, namper, mengendap selama 40 hari. Setelah itu kata Nabi 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah yang mulai menggumpal dan menghitam, cikal bakal kita sebelum merejal tadi. Dari alaqah ini 40 hari kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu sudah terbentuk daging yang summa naqsuha lahma di surat Al-Hajj, surat Al-Mu'minun juga ada. Di surat Mu'minun ayat 12 sampai 16 proses penciptaan manusia ini. Dari mana Nabi bisa tahu proses perkembangan janin, tahapannya ini 40 hari ini, yang kalau 40 hari 3 tahapan tadi itu dikalikan 40 kali 3 120 hari. Sesuaikan dengan ilmu kedokteran sekarang di bidang ilmu kebidanan. Ibu-ibu yang pernah diperiksa oleh dokter kandungan oleh alat EKG, ya, elektrokardiografi, itu bisa mendeteksi janin mulai ada denyut jantung, mulai bernyawa itu di usia kehamilan 120 hari atau pekan ketiga kehamilan katanya. Duka tawalam abi macan pernah hamil jadi terang. Ibu-ibu yang tahu. Benar Bu ya, di pekan ketiga usia kehamilan atau di usia 120 hari. Tuh sahur kedokteran usia 120 hari janin itu mulai ada denyut jantungnya, sudah mulai ada. Di hadis yang dicatat dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mengkhususkan pembahasan ini di bab al-khauf atau al-khasyah, takut kepada Allah.
mengutip hadis Nabi ini bahwa proses penciptaan manusia itu setelah 120 hari wa arsala malak, Allah mengutus malaikat, wa yanfuhu fihi ruh, dan malaikat tersebut meniupkan ruh kepada si janin tadi, alias tos nyawaan sudah mulai bernyawa. Tuh Quran, hadis sudah berbicara mengenai proses penciptaan manusia di dalam organ tubuh kita, termasuk nasiah tadi, ubun-ubun sudah mulai ada tumbuh sejak janin bernyawa tadi di dalam rahim seorang ibu. Jadi pantas saja Allah berfirman, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, di alam semesta ini dan di diri-diri kalian pun banyak tanda-tanda yang bisa kita pelajari, bisa tafakuri dengan pengetahuan kita. Maka pantas juga Nabi mengajarkan sebuah doa kepada sahabat saat itu, khitabnya konteksnya kepada para sahabat, tapi umumnya juga kepada kita selaku umatnya. Di antara doa-doa yang sering Nabi panjatkan yaitu doa Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, alias kalau kita sudah diberikan ilmu pengetahuan, semoga ilmu tersebut memberikan manfaat kepada kita, khususnya minimalnya bagi kita sendiri, umumnya bagi halayak banyak. Manfaatnya itu apa? Tadi makin menambah keimanan, keyakinan. Ya, di antara doa yang 4 yang Nabi berlindung dari 4 hal, salah satunya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi lebar urang tetos sakola puluhan tahun sampai sarjana S1, S2, S3 dan SS yang lainnya sampai doktor, PhD, master dan sebagainya. Kalau tidak bermanfaat mah sangat sayang sekali. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ya Allah, ilmuku yang sedikit atau banyak ini ada manfaatnya, setidaknya manfaatnya bagi diri kita makin menambah keimanan, menambah keyakinan, menambah ketakwaan. Belum lagi doa selanjutnya, wa min qalbin la yakhsha, ini nyambung dengan min ilmin la yanfa. Wa min qalbin la yakhsha, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Khusyuk di sini sering kita identikan dengan sholatnya, tapi di hadis ini mah Nabi berlindung agar hati kita ini senantiasa khusyuk. Ternyata hati atau kolbun tadi dalam bahasa Arabnya itu sifatnya, watak aslinya memang bolak-balik, tidak menetap, selalu gundah gulana, gabut cek barudak ayeuna, galau. Karena sesuai dengan namanya, kenapa dinamai kolbun, dari kata kerja qallaba yuqallibu, itu artinya bolak-balik, yang senantiasa tidak tetap, luak leok, kayak daun yang terpa angin, itu tidak anceg, tidak diam, pasti daun kena terpaan angin itu kadang melihat ke kiri, ke kanan. Nah itu qallaba yuqallibu, bolak-balik. Makanya dalam salah satu doa juga kita sering mengatakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, wahai yang selalu membolak-balikan hati. Qalbun itu bukan hati organ tubuh kitanya yang disebut liver ya dalam istilah kedokteran. Ada limpa, ada paru, ada lungs yaitu paru, ada jantung, ada hati. Nah, hati di sini bukan hati yang di organ tubuh dekat posisi jantung kita, tapi hati di sini ketika bahasa Arab menyebutnya qalbun, tapi lebih kepada perasaannya. Jadi min qalbin la yakhsha, aku berlindung kepadamu ya Allah dari perasaan yang selalu tidak menentu, alias sering bolak-balik, sering inkonsisten, sering goyah. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita itu, bahasa sederhananya supaya hati kita ini khusyuk, supaya fokus,
Bahkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan khusyuk itu terjemahnya at-tumaninah, as-sakinah warahmah. Nu kurang sok dibacakeun dina doa kanu pangantenan semoga sakinah mawadah warahmah. Sakinah itu adalah nama lain untuk khusyuk kata Imam Ibnu Katsir. Hati yang damai, yang tentram, yang tenang, tidak stres mungkin kalau istilah kedokteran, tidak depresi. Jadi berlindung kepada Allah supaya hati kita selalu tenang, tidak stres, tidak depresi. Apapun permasalahannya, kalau kita sudah meyakini Allah yang menentukan, pasti kita akan sikapi dengan tenang, dengan tawakal. Min qalbin la yakhsha. Kesananya doa Nabi itu di hadis disebutkan, wa'udzubika min nafsin la yashba'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari nafsu-nafsu yang senantiasa tidak puas. Karena jiwa kita, tabiat manusia memang dari sananya disetting oleh Allah itu memang memiliki dua kecenderungan. Di surat Asy-Syams ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan kepada manusia itu kecenderungan untuk berbuat fujur, berbuat durhaka, wa taqwaha, dan berbuat takwa. Jadi orang teh memang dimodali oleh Allah kecenderungannya itu pasti untuk berbuat dosa atau berbuat baik. Nah, mana yang dominan yang bisa kita kendalikan itu supaya kecenderungan terhadap yang jeleknya itu tidak terlalu dominan. Makanya berdoanya diantaranya min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung dari sifat kecenderungan yang jiwa-jiwa yang serakah, yang rakus dalam urusan duniawi, yang tidak pernah puas. Makanya Nabi pernah bersabda, kalaulah manusia diberikan emas segede gunung, satu bongkah emas segede gunung naon di urang nu panggedena, ulah gunung bohong nu di Cibeber eta mah ada gunung nage bohong lain gunung itu tuh yang paling gede, misalkan Gunung Pangrango ya di puncak di Bogor, di Sukabumi. Kalau manusia diberi emas segede Gunung Pangrango, kata Nabi, niscaya akan minta satu lagi. Jadi mual cukup ngus gede segede Gunung Pangrango emas teh, tapi cuman satu, pasti bakal minta lagi kata Nabi. Manusia mau hoyong deui. Tidak pernah puas memang nafsu manusia itu. Makanya diantara doa yang Nabi ajarkan, a'udzubika min nafsin la tashba, dari nafsu-nafsu yang tidak pernah merasa. Dan terakhir Nabi mengajarkan dalam doanya itu, a'udzubika min du'ain la yasma'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak didengar atau doa-doa yang tidak diijabah ya. Selama ini kita berdoa, mungkin ada beberapa doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah. Itu harus jadi bahan evaluasi kita, kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah. Tapi tetap berhusnuzon, berbaik sangka. Di antara doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah itu mungkin momennya belum tepat oleh Allah berikan. Karena Allah yang maha tahu kondisi kita, maka Allah pun lebih paham ketika seseorang meminta berdoa sesuatu, kok Allah tidak diberikan saat itu. Contoh saya yang selama ini berdoa ingin punya kendaraan panjang, kereta api, itu diijabah-ijabah ku Allah teh. Karena Allah tahu kondisi saya ini moal mungkin boga kareta rek neuneuna di mana garasina. Cukup we lah ku motor si Pak Asep mah cenah. Tong hayang boga kareta misalnya. Sakumaha ngebetnya kita berdoa pingin pesawat jet, ingin di mana neuneuna, Allah pun lebih tahu kita ini kemampuan kita belum maintenance-nya apa ngariweuhkeun mun boga kareta, boga pesawat. Jadi Allah tidak mengijabah doa-doa kita itu bisa saja karena momennya tidak pas seseorang diberikan saat itu. Atau doa-doa yang, kenapa tadi Nabi memohon perlindungan dari doa yang tidak didengar, bilih khawatirnya doa-doa kita tidak didengar itu terhalang, kamahjub. Ada beberapa hal yang menghalangi doa kita diijabah, diantaranya ada barang atau makanan haram yang kita pakai, yang kita makan tidak secara sengaja terkonsumsi, termakan, terpakai,
punya orang, nah itu bisa menjadi penyebab doa kita belum diijabah atau tidak didengar. Jadi memohon kepada Allah, min du'ain la yasma, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak didengar, alias artinya supaya doa-doa kita ini tidak terhalang, tidak terhijab oleh hal-hal yang bisa menyebabkan terhalangnya doa-doa gitu. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin pembahasan kita. Nah, jadi kadinya dari surat Al-Alaq ayat 50 ayat 15 sampai ayat 16, kemudian surat Hud ayat 56. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan bimbingan melalui Al-Qur'an, melalui hasil kontemplasi dan tadabur kita, sehingga makin menambah keimanan dan ketakwaan kita, juga menambah ilmu dari apa yang kita pelajari. Kalaulah ada yang benar-benarnya apa yang barusan saya sampaikan, itu mudah-mudahan itu bersumber dari Allah, dari Al-Qur'an dan hadis, dan pasti ada yang salah-salahnya itu murni dari kebodohan dan dari bisikan syaitan dari diri saya sendiri. Mohon dimaafkan dan dikoreksi di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama tutup pengajian ini dengan bareng-bareng membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.